Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang terkait dengan kemampuan figural. Baiklah, kita langsung saja pada soal yang pertama. Saya nomori dulu soalnya. Ini soal nomor 1, ini nomor 2-nya, nomor 3, nomor 4. Baik, untuk soal yang pertama, perhatikan bahwa di sini ada gambar persegi dan gambar kubus. Untuk gambar yang pertama itu dari persegi yang berukuran besar menjadi persegi yang berukuran kecil. Ini pola yang pertama ya, dari persegi besar menjadi persegi yang kecil. Nah, untuk pola berikutnya tentu juga seperti itu. Mengikuti pola yang pertama tadi, jika ada kubus di sini, maka kubus yang di sebelah kanannya haruslah kubus yang ukurannya kecil. Jadi analog dengan pola yang pertama tadi. Oke, kubus yang ukuran yang kecil itu bisa kita lihat ada di jawaban yang B atau E. Nah, E juga lebih kecil daripada gambar yang ada ini di soal, tapi ini besarnya walaupun kecil tapi menyerupai besar gambar yang ada di soal. Jadi ini kurang pas ya jika kita jadikan sebagai jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang B, karena ini analog dengan pola yang pertama. Ini ya. Kemudian untuk soal yang kedua, yang pertama polanya itu adalah huruf Y nih. Huruf Y yang pertama itu tegak, kemudian sekarang jadi datar. Jadi kalau diputar huruf Y-nya itu, nah jadi diputar 90 derajat ke arah kiri. Ini 90 nih. 90 derajat ke arah kiri atau arah yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau diputar kan jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah huruf Z. Huruf Z di sini yang pertama huruf Z-nya tegak. Kemudian jika mengikuti pola yang pertama, maka huruf Z-nya harus diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Berarti arahnya ke sebelah kiri. Jadi bentuknya akan seperti apa? Jika Z-nya diputar ke kiri 90 derajat, akan menjadi seperti huruf N. Nah, jawabannya adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ada, untuk yang pertama ada polanya adalah segitiga yang tegak, kemudian segitiga berikutnya adalah segitiga yang sama tapi arahnya berbeda. Ini di sini saya tandai ya. Ini ujungnya di sini, atau pangkal apa ujung nih namanya nih. Kemudian jadi seperti ini. Jadi kalau gambarnya berubah seperti ini artinya diputar menjadi 180 derajat. Nah, sehingga bentuknya adalah seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar jajar genjang. Jajar genjang ini yang pertama bentuknya tegak seperti ini. Kemudian jika harus diputar sebesar 180 derajat, maka kira-kira hasilnya akan sama dengan yang mana? Kita perhatikan dulu dari yang E. Dari yang E ini jelas bukan ya, karena perputarannya ini bukan 180 derajat searah jarum jam, bukan. Ini diputarnya ke arah kiri tapi bukan 180 derajat ke sini ya. Kemudian untuk yang D, yang D juga bukan. Ini adalah jajar genjang yang diputar, misalnya saya tandai di sini nih. Nah, jadi diputar 90 derajat, makanya jadi seperti ini. Perhatikan tanda titik merahnya. Awalnya di sini, kemudian jadi seperti ini. Jadi kayak gini nih. Ya kan? 90 derajat putarannya. Kemudian yang C, adalah gambar persegi panjang. Nah, ini jelas bukan, karena gambar yang kita putar adalah gambar jajar genjang, bukan persegi panjang.
Bagaimana dengan yang B? Yang B apakah diputar 180? Bukan juga ya, atau 360? 360 juga bukan, karena jika diputar 360 harusnya kembali bentuknya seperti semula. Jadi ini bukan. Kemudian bagaimana yang A? Karena yang lainnya sudah dieliminasi, maka tentunya jawabannya adalah yang A. Namun apakah ini benar jawabannya? Kita coba cek ya. Jadi ini kalau kita putar 90, kalau kita putar 90 kan jadinya jawabannya seperti yang ada di jawaban D tadi. Kemudian kalau kita putar 180, nah titiknya jadi di bawah sini kan. Nah itu makanya jawabannya adalah yang A. Jadi jawabannya 180 putarannya ya. Ini yang A nih, yang ini. Kemudian berikutnya soal yang nomor 4. Yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah, yang saya perhatikan yaitu ini, gambar segitiga. Setelah gambar segitiga, segitiganya warna hitam di tengahnya ya, berisi warna hitam. Kemudian ada gambar segi 4, segi 4-nya kosong. Kemudian ada gambar segitiga yang warna hitam lagi. Segi 5 maksudnya. Jadi gambar segitiga, ada gambar segi 4, ada gambar segi 5. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih atau kosong, kemudian warna hitam lagi. Dan selanjutnya bisa kita tebak setelah segi 5 adalah segi 6 dan warnanya putih, karena sebelumnya adalah yang warna hitam. Kita cari mana yang segi 6. Yang segi 6 yang warnanya putih. Nah, satu-satunya jawaban segi 6 yang warnanya putih adalah yang B. Baik, kita langsung ke soal berikutnya. Ini ada gambar yang pertama atau pola yang pertama, yang ini ya. Ini pola yang pertama, ini pola yang kedua. Kalau bentuk pola yang seperti ini ada tanda sama dengan, berarti yang sebelah kiri analog dengan yang sebelah kanan. Jadi perhatikan bahwa yang pertama ini segitiga akan jadi persegi panjang dengan ukuran yang sama ya. Persegi panjangnya dibentuk dengan oleh segitiga dengan ukuran yang sama. Tapi yang satunya diarsir, yang satunya tidak. Coba perhatikan ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian dari persegi panjang yang kecil jadi segitiga yang kecil, dan yang diarsirnya masih yang di tengah ini. Nah, seperti itu perubahannya. Kalau kita mau melihat analoginya dengan yang di sebelah, maka gambar yang di sebelah kanannya ini harusnya adalah di sini. Perhatikan yang saya anggap ini adalah setengah lingkaran ya. Jika ini adalah setengah lingkaran, maka perhatikan gambar yang sebelah kiri tadi. Nah, nih. Karena yang tadi terbentuk dari segitiga yang sama, maka di sini harusnya juga terbentuk dari setengah lingkaran yang sama ukurannya. Dan tadi segitiganya kan diarsir yang satu nih. Ini dia, diarsir. Maka setengah lingkaran yang satu ini juga harus diarsir supaya analog dengan yang tadi. Kemudian dari persegi panjang ke segitiga transformasinya ya. Makanya dari sini, ini kan awalnya juga persegi panjang nih, maka akan menjadi segitiga juga nih, segitiga. Nah, yang diarsirnya adalah bagian yang di tengahnya, sama seperti yang tadi nih. Nah, ini dia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, nomor 6. Yang pertama, perhatikan bahwa ini pindah ke sebelah kanan. Awalnya di sebelah kiri persegi panjangnya, pindah ke sebelah kanan. Kemudian awalnya sebelah kanan, pindah jadi ke sebelah kiri, yang persegi panjang yang kecil-kecil 3 buah ini, dan diberi titik di tengahnya. Nah, untuk mencari gambar di sebelahnya yang analog, perhatikan dulu gambar yang pertamanya. Ini terdiri atas persegi panjang dan segitiga. Maka jika kita mengikuti pola
di ruas sebelah kiri, yang ini harusnya pindah ke sebelah kanan, ya kan, dengan ukuran yang sama. Nah, anggap aja ini sama, gambarnya sampai keluar persegi. Oke, setelah itu apalagi yang berubah? Persegi panjang di sebelah kiri, sebelah kanan berubah posisinya menjadi sebelah kiri. Berarti ini juga seperti itu, persegi panjang sebelah kanan berubah jadi posisinya ke sebelah kiri, dan ditambah titik di persegi panjang yang kedua. Nah, ini tambah titik di sini. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Soal yang ketujuh. Untuk soal yang ketujuh ini, perhatikan bahwa di sini ada 5 huruf. Masing-masing hurufnya terbentuk dari beberapa garis. Kita perhatikan huruf yang pertama, huruf Z, terbentuk dari 3 garis. Nih, 1, 2, 3 ya. Kemudian yang kedua, huruf A terbentuk dari 3 garis juga. Dan yang ketiga juga terbentuk dari 3 garis, huruf C ya. Yang keempat terbentuk dari 2 garis. X terbentuk dari 2 garis, dan yang kelima huruf F terbentuk dari 3 garis. Nah, soal yang nomor 7 ini berbeda dengan soal yang nomor 5 dan 6 ya. Yang nomor 5 dan 6 tadi kan kita mencari analoginya. Yang sebelah kiri bagaimana analog atau tidak dengan yang sebelah kanan. Nah, seperti itu yang kita cari untuk yang 5 dan 6. Tapi untuk soal nomor 7 kita mencari mana yang tidak sama dengan pola yang lainnya. Nah, tadi pola hurufnya itu dibentuk oleh 3 garis masing-masing hurufnya kan. Yang berbeda adalah yang keempat, yaitu huruf X. Huruf X ini terbentuk dari 2 garis saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita mencari yang tidak sama. Nah, seperti itu untuk soal yang nomor 7. Karena yang lainnya sama, terdiri atas 3 garis huruf-hurufnya, maka yang berbeda adalah yang 4. Lanjut ke soal nomor 8. Ini soal terakhir. Untuk yang pertama gambarnya, perhatikan yang di dalamnya saja, yang di dalam segi 5. Saya memperhatikan ada garis dan ada persegi. Nah, di sini ada garis 1, kemudian perseginya tidak berwarna atau warna putih ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, gambar 2 ini ada 2 garis dan perseginya warnanya hitam. Gambar yang ketiga ada 3 garis dan perseginya warna putih. Nah, bisa ditebak berikutnya polanya seperti apa? Tentu saja bisa ya, gampang ini ya. Jadi pola yang keempat adalah ada 4 garis dan warna persegi di dalamnya adalah warna hitam. Yang 4 garis adalah yang D, dan persegi warna hitam juga yang D. Jadi jawaban yang tepat adalah ini. Oke, demikianlah video pada kali ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman dalam belajar untuk mengikuti tes CPNS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.